Nah, ini dia nasi biryani or biryani. Gampang banget. Dan ini bahan-bahannya. Check it out. Saya pakai 1 kilogram ayam boiler, pakai 500 ml air, garam, dan juga ada lada putih. Terus ada juga saya pakai chicken powder, dan juga ada ini dia fish curry babas. Pokoknya nanti saya tuliskan semua ya, nggak usah takut guys. Dan ini ada gula pasir, dan juga ada 1 kilogram beras basmati rice. Dan ini ada ketumbar halus, saya beli yang udah jadi aja. Ada kunyit powder, ada paprika powder, dan juga di sini ada kayu manis, ada bunga lawang, ada cardamom atau kapulaga, ada garlic atau bawang putih, ada jahe, dan juga bombay. Saya pakai 1,5 bombay ya. Dan juga ada daun ketumbar, juga ada daun bawang, dan kacang mete yang udah saya goreng. Itu nggak gosong ya, cuma warnanya aja kelihatan karena lighting saya agak gelap. Dan ini semua bahan-bahannya. Nggak usah khawatir, saya akan tuliskan nanti di deskripsi buat teman-teman yang mau coba di rumah dan pasti berhasil. Karena resep ini sudah berkali-kali saya tes dan langsung didapatkan resep dari negaranya atau chefnya langsung pada saat itu. Dan ini langsung aja saya panaskan sedikit minyak. Nggak usah terlalu banyak, minyak dipanasin kira-kira 100-150 ml minyak aja. Nah, kita tunggu sampai dia agak sedikit panas. Baru teman-teman boleh masukkan bombay yang sudah dicop atau di blender kasar. Nah, oke. Kita aduk terus sampai wangi. Nah, kita aduk terus. Kalau dirasa bombay dan bawang putihnya sudah wangi dan tidak langu lagi, kita mulai masukkan kayu manis, dan juga kita masukkan juga bunga lawang ya, atau peka ya. Terus setelah itu aduk rata lagi, lalu masukkan cardamom atau kapulaga India. Sebelumnya digeprek dulu ya kawan-kawan, supaya dia lebih wangi lagi. Oke, kita aduk terus. Nah, setelah itu kita masukin kunyit powder. Ya, kita campurin aja langsung. Dan ini saya masih pakai api kecil aja ya, atau api sedang lah, nggak apa-apa. Yang penting jangan terlalu besar karena nanti akan cepat gosong ya. Dan saya masukin paprika powder. Saya masukin paprika powder. Saya aduk lagi. Nanti ini semuanya bahannya akan sedikit kering. Dan juga saya masukin ketumbar bubuk. Gak apa-apa, nggak usah khawatir, masukin aja, campurin semuanya. Yang penting apinya dijaga aja ya, sedang atau kecil aja nggak apa-apa, diaduk. Dan ini saya masukkan fish curry babas. Fish curry babas teman-teman bisa dapetin di toko online, banyak kok. Dan ini salah satu kuncinya ya, supaya nasi biryani atau biryani itu wangi dan sedap, khas dari negaranya. Oke. Dan ini saya masukkan lagi lada putih. Campurin aja langsung lada putihnya, nggak apa-apa. Oke, kita keruk dulu sedikit. Oke, kita aduk lagi. Oke, nah ini langsung saya mau masukin ayamnya aja yang tadi 1 kilo. Kenapa saya masukin ayam sekarang? Karena apa? Si ayam ini sudah mengandung air ya. Jadi kandungan air di ayam boiler itu cukup banyak ya teman-teman. Jadi kita nggak perlu tuang air dulu. Kita pakai air yang ada di dalam kandungan si ayam tersebut. Oke, kita aduk, campur rata. Dan ini salah satu tips and triknya kenapa chicken biryani saya atau nasi biryani saya wangi dan ayamnya pun meresap sampai ke dalam. Ini saya aduk terus dan sedikit saya biarkan agak sedikit menggosong, atau bukan gosong ya, atau kuning coklat-coklatan, sehingga menimbulkan rasa flavor smoky-nya juga dapat gitu teman-teman. Nah, ini teman-teman saya aduk terus. Oke.
Nah, ini teman-teman bisa lihat, saya membiarkan agak sedikit-sedikit burn coloring gitu, supaya wangi si ayam ini makin nampol ya. Tuh, lihat warnanya itu memberikan efek flavor smoky juga loh teman-teman ke nasi basmati saya ini, atau biryani rice ini. Dan sekarang baru saya tuangin airnya yang tadi saya pakai 500 ml. Saya nggak pakai semua ya, saya tuangkan perlahan-lahan karena saya sambil menunggu si ayam ini juga banyak mengeluarkan cairan. Tuh, saya nggak pakai semuanya. Oke, saya aduk lagi. Nah, ini saya aduk terus, dan sekarang baru saya masukin garamnya ya guys. Kenapa saya mulai masukin sekarang? Supaya dia mulai meresap rasa asinnya dan juga gurihnya. Dan ini saya masukin chicken powder. Kita langsung campur aja, oke. Lalu saya masukkan gula pasir. Nah, setelah saya masukin gula pasir, saya agak kecilkan apinya. Teman-teman bisa lihat dia mulai agak sedikit mengental, lalu saya tutup aja. Saya tunggu 5-10 menit. Oke, nah ini dia setelah 10-15 menit sudah mulai mengental dan airnya pun sudah mulai susut ya, teman-teman. Nah, setelah ini setelah airnya mulai susut atau kuahnya mulai susut, saya akan angkat satu persatu si ayam untuk pisahkan dengan air bumbu ya guys, supaya nanti berasnya bisa masuk. Dan saya akan angkat satu persatu, saya pisahkan dulu. Oke, saya angkat satu persatu ya guys. Nah, setelah ayamnya sudah saya pisahkan, lalu saya lihat, teman-teman bisa dilihat kuahnya sedikit, dan saya akan tambahkan lagi sisa air yang tadi. Untuk saya menambahkan air ini supaya untuk saya cukup untuk menuangkan beras ke dalam larutan air kaldu atau air kuah ini yang sudah bercampur dengan bumbu. Nah, setelah saya campurkan air tadi, lalu saya tuangkan beras yang sudah saya cuci bersih dan sudah saya rendam sekitar 1 jam ya guys sebelum dimasak seperti ini. Kita campurkan aja langsung. Nah, ini gunakan api kecil atau api sedang ya guys, supaya si beras ini dapat menyerap air yang sudah berbumbu ini guys. Nah, teman-teman bisa lihat saya menggunakan api sebesar itu. Jangan terlalu kecil, jangan juga terlalu besar ya. Nah, diaduk-aduk terus ya teman-teman. Nanti dia lama-lama susut airnya. Dan ini teman-teman bisa lihat airnya sudah mulai menyusut. Nah, kalau teman-teman yang suka agak asin atau gurih, nanti bisa ditambahin lagi untuk penyedap rasa garam atau chicken kenor atau Royco ya teman-teman. Kalau saya tidak suka terlalu asin, jadi saya pakai secukupnya aja. Buat teman-teman yang suka asin atau gurih, silahkan tambahkan sesuai selera. Nah, setelah ini saya tutup dan saya kecilkan apinya aja supaya si kuah bumbu itu menyerap ke si beras basmati rice itu ya guys. Dan ini waktu kira-kira saya memulai masak sampai sejauh ini yaitu 55 menit. Oke, kita tunggu sekitar 5 menit sehingga si beras ini menyerap sepenuhnya dengan air bumbu ya guys. Oke, nah setelah 5 menit, sekarang sudah total waktu 60 menit dari mulai saya preparation sampai saat ini. Wow, ini baunya guys, wangi banget, sumpah wangi banget. Dan kalian bisa lihat juga warnanya cantik banget. Dan ini sudah kering ya guys, ini sudah kering, air bumbunya sudah meresap ke semua lapisan beras basmati itu rice. Nah, teman-teman bisa lihat,
Wow, ini wangi banget, sumpah wangi banget, dan ini enak banget dimakan di bulan puasa maupun bukan bulan puasa juga tetap enak kok guys. Jamin. Kalian mau buka usaha, mau dagang juga bisa dengan resep ini guys. Karena resep ini sudah turun temurun juga yang saya dapatkan, saya dengarkan dari mereka bahwa resep ini sudah turun temurun mereka pakai guys. Oke, nah setelah itu ini semua nanti akan saya pindahkan di stainless bowl sebelum saya mengukusnya guys. Oke, nah ini dia yang sudah saya pindahkan di stainless bowl. Saya sementara sedang menyiapkan panci berisi air untuk mengukus nasi basmati atau biryani rice ini guys. Wow, warnanya pun cantik banget, warnanya kuning merona guys. Oke, dan ini panci yang udah saya siapkan dan sudah mendidih airnya. Segera bakal saya kukus ya guys nasi tadi, dan gak perlu waktu lama untuk ngukus beras yang udah saya campur dengan air bumbu itu. Mungkin hanya sekitar 10 menit, paling lama 15 menit si nasi biryani sudah bisa disantap guys. Ya, saya kukusnya sedikit-sedikit aja karena panci saya nggak besar guys, bukan seperti pada saat saya di hotel atau restoran sedang memasak. Oke, nah kita ratakan supaya semua matang secara merata dan waktunya bersamaan. Dan ini sisanya saya akan kukus lagi nanti. Nah, sambil mengukus nasi, saya biasanya meletakkan ayam yang sudah berbumbu tadi supaya waktu dihidangkan bersama nasi biryani ini sama-sama kondisinya panas atau hangat ya guys. Jadi saya masukkan aja di atas si beras atau nasi ini supaya nanti matangnya juga bersamaan, si beras dengan si ayam pun wanginya pun tercium ya guys, dan juga rasanya yang maknyus. Oke, kita tutup lagi, kita kukus sekitar 10 menit, paling lama 15 menit. Oke, dan ini sudah 63 menit waktu saya memasak sampai saat ini. Oke, nah ini dia. Nah ternyata nggak sampai 10 menit ya guys, hanya 7 menit si biryani rice ini bisa saya santap atau sudah matang ya guys nasinya. Kita bisa lihat wanginya, saya bisa menciumnya guys. Sayangnya kalian tidak ada di rumah saya guys. Kalau kalian ada di rumah saya akan berikan secara gratis guys wanginya. Oke, saya akan pindahkan di stainless bowl yang sudah saya siapkan. Nah ini dia. Wow, kalian bisa lihat guys, dan ini wangi banget. Kalian bisa rasakan ketika kalian bikin nanti di rumah guys. Wangi banget, wangi banget. Nah, setelah saya pindahkan ke stainless bowl, ini adalah salah satu rahasia saya kenapa nasi biryani saya wangi dan juga gurih, yaitu saya memberikan sekitar 1 sendok makan Blue Band pada saat nasi biryani saya masih panas. Atau mentega, saya nggak di endorse ya guys. Mentega apapun yang kalian punya silakan gunakan. Kalian bisa gunakan ghee or unsalted butter, tapi saran saya sih mendingan mentega ya guys, karena unsalted butter wanginya agak sedikit berbeda dan kandungannya pun agak sedikit berbeda. Jadi saran saya kalian menggunakan margarin merek Blue Band atau apapun ya. Saya nggak di endorse ya guys, saya biasa menggunakan merek itu. Oke, nah ini dia. Saya biasanya menaburkan daun bawang pada saat terakhir supaya wangi dari daun bawang menambah cita rasa nasi biryani saya. Diaduk lagi pada saat panas ya guys. Nah ini dia, kalian bisa lihat. Wow, sangat menggugah selera kan. Wanginya pun mantap. Dan ini saya mau kasih lihat ke teman-teman, pada saat biasanya saya bikin nasi biryani itu saya memberikan topping tumisan bawang bombay atau red onion. Sebentar aja saya tumisnya, mungkin hanya sekitar 10-15 detik. Biasanya saya biarkan sampai pan itu agak panas atau teflon agak panas. Saya berikan sedikit minyak,
Lalu saya masukkan red onion atau bombay merah. Saya tumis sebentar aja, nggak usah lama-lama, hanya untuk memberikan efek yang wangi. Sudah, oke, matikan apinya, sudah. Lalu saya tuangkan di atas nasi biryani saya yang sudah matang tadi. Dan biasanya saya tambahkan lagi sedikit daun bawang untuk memberikan warna-warni cita rasa di atas nasi biryani saya. Nah, setelah saya berikan daun bawang dan juga saya akan berikan bombay yang sudah saya tumis tadi atau red onion yang saya tumis tadi, saya berikan untuk menambah cita rasa dan juga originally dari nasi biryani saya ini. Dan juga saya taburi kacang mete yang sudah saya goreng tadi ya guys. Wow, cukup mengesankan kan? Kalian bisa coba di rumah dengan mudah dan bahan yang sangat murah. Oke guys, demikian tutorial nasi biryani dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, subscribe, and share. Terima kasih. Sampai jumpa lagi guys. Salam Kulifert.